Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya, ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on, jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar, transfer sekarang juga, keburu ketahuan. Pesanan hakim itu biasanya dipesan, mas, orang yang berperkara, saya minta hakim ini sudah dihubungi, ini sudah dikondisikan gitu. Lalu terbentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Dulu ada orang yang membocorkan pola-pola seperti itu, di mana orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Namanya Hakim Sahlan. Dia berbicara di depan forum internasional bahwa di Indonesia ada pola gitu. Habis itu dia pulang dipecat. Karena bercerita ini, perkara itu dititip ke orang dalam, dipesan dulu hakimnya siapa besok. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Itu yang dulu diceritakan oleh Pak Sahlan di sebuah forum internasional ketika awal-awal reformasi gitu. Ya, dan polanya masih sama ini, masih sama, tapi sudah ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Tetapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua,
mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka, ya. Saya lihat ada statement dari mantan rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain, ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada, ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah, ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni, ya. Mantan dekan pernah bersaksi, ya. Saya pernah lihat di videonya, ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana Pak Mahfud ini udah tahu lama bahwa ijazah Pak Jokowi ini telah lama isunya palsu. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama bagaimana mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bagaimana juga tanggapan mengenai tanggapan para masyarakat kita di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di sini dibilang dalam satu tanggapan, kalau bilang sudah berarti belum. Nah, teman-teman, kalau dibilang mau menunjukkan di pengadilan berarti nggak bakalan ditunjukkan. Nah, teman-teman semua, caranya bagaimana? Nah, kasus ijazah ini hanya bergulir di perdebatan, makanya jadi narasumber 3 serangkai itu aja. Nah, teman-teman semua, semoga kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana kelanjutan video atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman semua, lanjut di sini minta hakim yang tunjukkan ijazah Jokowi ini. Nah, hakim bisa dibeli sekarang. Nah, apakah nggak bisa dibungkam oleh Pak Jokowi? Nah, teman-teman, di sini buktinya wajib erat. Nah, bukan negeri, bukan kereta cepat. Nah, teman-teman, Mahfud bilang bahwa hakim, polisi, jaksa bisa dipesan, tapi Pak Mahfud menyalahkan Roy Suryo CS. Nah, saya berjuang untuk mencari kebenaran dan kejujuran. Jangan bohong pada malu. Sejak kasus B3 sampai kini ijazah belum diperlihatkan. Nah, Bapak Presiden juga malu-maluin negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, boleh dong saya tidak percaya Jokowi punya ijazah. Nah, buktinya tidak pernah ditunjukkan ke muka atau di publik. Nah, teman-teman, Jokowi ini adalah salah satu kalau kita tidak ada pahlawan, tidak ada kalah sama penjajah. Nah, teman-teman semua, tidak pernah sejarah penjajah. Jangan Bapak J orang merusak bangsa negara ini. Nah, teman-teman, kalau kita berpikir secara politik, teman-teman, penjahat internasional STNK motor dipamerkan. Nah, teman-teman semua, giliran ijazah nggak mau ditunjukkan. PDIP harusnya ikut bertanggung jawab di dalam hal ini. Nah, kenapa ini semua PDIP yang mengurus penjahat dan jadi penjahat? Oke, teman-teman, lanjut di sebuah berita dikatakan di sini pada April 2022 Mahfud MD merasa Jokowi berubah, mulai terlihat pembelokan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo mulai berubah di April 2022. Nah, Joko Widodo mulai berubah di April 2020 atau semenjak isu perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode mengemuka. Nah, teman-teman, Pak Jokowi ini siapa yang bantah
baik sekali loh. Mulai tahun pertama sampai tahun 2022 pertengahan itu Wak Mahfud memberikan gestur jempol. Nah, ujar Mahfud dalam program Gaspol yang ditanyakan di YouTube Kompas TV, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, Mahfud mengatakan perubahan Jokowi ini sangat diingat karena begitu terasa ada perbedaan yang mencolok. Terlebih menurut dia juga jika dibandingkan dengan awal-awal. Nah, teman-teman, Mahfud menjabat sebagai pembantu Jokowi di tahun 2019. Nah, tapi ketika munculnya isu-isu perpanjangan jabatan 3 periode itu orang sudah mulai bisa membaca semua. Nah, teman-teman, sudah bisa dibaca bahwa Pak Mahfud ini telah mengetahui lama mengenai ada yang janggal di ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, namun dia enggak menjelaskan secara apa perbedaan karena manuver-manuver Jokowi di saat itu juga sudah banyak yang dipahami oleh orang-orang. Nah, teman-teman, Mahfud hanya mengatakan sejak April 22 itu dimulai melihat pada pembelokan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, teman-teman, tapi pada waktu itu saya juga tidak ada penyalahgunaan. Saya melihat sampai ada pembelokan pada mantan Jokowi kita. Jokowi jadi utusan Prabowo untuk hadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Nah, pembelokan yang dimaksud Mahfud bukan dalam arti penyaluhan anggaran atau korupsi, tapi lebih pada manuver-manuver politiknya. Saya sudah melihat pemetaan itu, tapi itu bukan duit, ya bukan korupsi, tapi sudah mulai permainan politik itu sudah mulai di tahun 2022 April. Nah, teman-teman semua, tetapi Mahfud kembali enggan menjabarkan lebih jauh terkait indikasi-indikasi pembelokan yang dilihatnya sendiri. Nah, teman-teman, nanti 10 tahun akan datang saya akan tuliskan sebelum habis, ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan semua aparat penegak hukum takut kepada Jokowi sebagai presiden. Nah, hal ini terbukti dengan pembubaran tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan TP4 atau pusat dan daerah yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung di awal Desember 2019. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat orang-orang jaksa itu diancam dalam satu pertemuan se-Indonesia. Nah, teman-teman, ada jaksa dan polisi. Nah, Jokowi bilang, jangan sekali kan korupsi, saya sudah tahu siapa yang korupsi, bagaimana cara korupsi. Nah, saya gigit sekarang. Nah, kata Mahfud mengulang perkataan Jokowi 5 tahun lalu, di mana dia mengatakan jangan korupsi karena saya sudah tahu yang namanya korupsi. Nah, teman-teman, Jokowi sudah saya sampaikan bolak-balik tidak ada matahari kembali. Nah, teman-teman, Mahfud mengatakan sebenarnya tujuan TP4D itu baik, yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam membantu dan memastikan rencana pembangunan sampai selesai. Teman-teman, lanjut di sini, namun dalam praktiknya pemerintah daerah justru dipaksa untuk sejumlah uang rencana tunjangan bisa dijalankan. Nah, teman-teman, di sini takut jaksa atau polisi apalagi. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu apakah masih takut ke sana Jokowi atau ke Prabowo, ujar Mahfud. Nah, artikel ini telah tayang di Kompas. Nah, dengan judul Mahfud MD merasa Jokowi berubah pada April 2020. Mulai ada pembelokan bukan tentang korupsi tapi mengenai kepolitikan. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk membenahi atau menjadikan negara Indonesia ini makin maju, teman-teman. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.